Oke. Eh, Kalau perkembangan terkait laporan kita yang di Jakarta Barat, kemarin itu kita sudah dimintai saksi-saksi dari pelapor. Eh, Kita hadirkan 2 saksi pada saat itu. Kemudian setelah diperiksa, tanya jawab lah. Selanjutnya, informasi pada saat itu yang kita terima, memang eh, pihak penyidik informasinya ya akan memanggil tim Densu seperti itu. Memang Densu ini tim dari Densu ini dilibatkan sebagai terlapor atau masih baru saksi bang untuk saat ini? Nah, kalau untuk terlapor, jujur kami itu hanya melaporkan pihak NA ya, nggak ada pihak lain. Kami hanya melaporkan pihak NA, 1 orang terlapor kami pada saat itu. Nah, terkait untuk tadi pertanyaannya apakah Densus segala macam, ya jujur saya tidak mengerti proses penyidikan itu seperti apa, biar wewenang penyidik lah. Mungkin lebih tepatnya ditanya penyidik lah, hal yang seperti itu. Berarti untuk status nantinya Ya. sebagai saksi ataupun terlapor itu setelah pengembangan dari penyidikan bang ya? Iya, setelah pengembangan itu makanya teknisnya sebenarnya sih kan nggak tepat ditanyakan ke saya. Lebih tepatnya ditanyakan ke penyidikan lah. Cuman memang informasi yang kami terima, tim Densu mungkin akan dipanggil terkait saksi pada saat itu. Bang ini kan podcast Densu dijadikan wadah ya Betul. untuk akhirnya pertemuan keluarga Atma dengan NA ini ya. Betul. Mungkin sebenarnya kronologi akhirnya mempertemukan di podcast Densu ini seperti apa sih bang? Iya, kalau kronologis kami dipertemukan itu sebenarnya kami itu kan diundang sama pihak Densu ya. Memang sebelumnya kan kami ada ngetek lah terkait kasus viral itu ya dia ya. Ada ngetek Densu dan akhirnya tim Densu mengkonfirmasi kami. Terhubunglah kami dengan tim Densu dan pada saat itu tim Densu juga mengkonfirmasi untuk bahwa pihak Nadia akan hadir. Nah, kenapa kita mau di Densu pada saat itu, walaupun ada tawaran juga dari podcast yang lain ya, mungkin gak saya sebutkan, karena Densu itu bisa menghadirkan Nadia untuk pertama kali. Ya, kenapa kami penting? Karena memang kami ingin duduk bareng sebenarnya. Bercerita seperti apa sih solusinya untuk seluruh pihaknya. Nah, itulah akhirnya Densu bilang, ya udah nih, Nadia akan hadir, makanya kami hadir untuk itu. Kemudian pada saat itu kami itu kan diberikan juga transportasi untuk ke tempat Densunya. Walaupun kami bilang kami ya udah kami berangkat dengan kendaraan sendiri, tetapi tim Densu jangan, biar kami aja yang ngongkosin lah. Kemudian pada saat itu kita tunggu sampai jam 6, jam setengah 7 malam lagi ya. Kita mau coba transportasi sendiri, namun tetap dilarang sama tim Densu. Biar kami aja katanya yang ngongkosin. Akhirnya diongkosin juga kita, disediakanlah transportasi online ke kita. Nyampe lah kita ke rumah Densu sekitar jam setengah 8 malam ya, setengah 8 malam. Nah pada saat kami nyampe di setengah 8 malam di rumah Densu, yang kami lihat ya tim pengacaranya NA, Nadia, dan Nadia sendiri dengan kurang lebih sekitar 5 atau 7 orang lah di dalam rumahnya Densu. Saya lihat sih cukup nyaman sudah berada di dalam rumah Densu. Seperti itu, Mbak. Saya nggak tahu apakah itu sudah lama duduknya di dalam atau baru, saya nggak tahu. Cuman yang saya lihat di dalam itu mereka itu sudah sangat nyaman, saya lihat. Berarti Bang, awal berarti- aja udah mengalami intimidasi ya bang sebenarnya ya bang? Saya nggak tahu itu intimidasi ya. Memang yang saya rasakan kalau memang ini mau dipertemukan para pihak yang sedang bersengketa, seharusnya kan cukup fair lah menurut saya lah. Berarti sebelum mulanya podcast itu kan ibaratnya dari pihak Nadia ada di rumah Densu dan pihak keluarga Atan juga ada di rumah Densu. Apakah ada obrolannya sih bang? Nah, Dari kedua belah pihak? ya kami itu di luar ya mas, di teras. Memang di rumah Densu tapi di terasnya. Jadi pada saat kami datang, kami lihat tim Nadia di sana dengan cukup orang banyak juga ya. Saya lihat banyak lah, saya lihat itu. Kita 7-an lah ya, 5 atau 7 orang lah. Saya lihat sudah nyaman. Nah kami diminta untuk nunggu di teras di luar.
Nah, jadi pada saat kami nyampai, disambutlah kami sama Densu, dan Densu menyebutkan pada saat itu kayak semacam briefing lah. Ya, dia bilang kepada kami, kepada saya khususnya, Bang jangan ribut, jangan debat, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau ribut, saya jangan debat. Nah, saya tahu kalian seperti apa, saya tahu kemampuan Nadia, saya tahu kebutuhan kalian apa katanya gitu. Saya akan bantu buka link donasi katanya. Jadi ucapan link donasi itu sebenarnya tidak pernah terlontar dari kami awalnya dan kami pun tidak punya pikiran bahkan. Ya kalau untuk berbicara kami terima kasih dikasih ide untuk buat link donasi, justru Densu yang membuat itu, yang menyarankan kami ya. Tapi ide pertama itu dari Densu ya? Ide pertama dari Densu. Jadi nanti kalian jangan debat, jangan ribut. Saya tahu kebutuhan kalian nih, para pihak lah ya, antara Nadia dengan kami. Nah, ya, kalian jangan ribut, saya mencoba mendamaikan, nanti akan saya bantu buka link donasi katanya. Nah, kami pun juga pada saat itu merasa dibantu dong. Oh iya ya, gitu loh. Berarti ada nih Densu mau buka link donasi yang kita juga sama-sama tahu kan kapasitasnya Densu seperti apa. Nah disitulah kita kayak merasa oh iya nih Bang Densu bisa bantu kita nih. Meringankan lah. Padahal idenya itu nggak pernah ada sama sekali dari kami. Nah cuman setelah itu kami di briefing, kami di luar, di dalam. Setelah oke semua, udah oke gimana tim segala macam, barulah kami masuk. Terkait pembicaraan dari Nadia pada saat kami nyampe pertama kali, kami itu tidak ada bicara apa-apa selain hanya di podcast. Gitu. Tidak ada berbicara apa-apa. Jadi dia di dalam, kami di luar, timnya ngurusin kami, mungkin di dalam juga diurusin. Ketika oke, masuklah kami langsung podcast. Seperti itu. Tapi Bang setelah dari podcast tersebut kan pastinya tayang ya Bang ya? Betul. Komentar pas itu menurut Abang gimana? Apakah sesuai dengan harapan Abang nggak sih Bang? Baik, saya punya bukti ya. Saya juga punya bukti. Ada screenshot dari klien saya. Sebentar ya, boleh saya tunjukin guys? Boleh. Ya. Ini komentar klien saya dari Surabaya. Dia screenshot komentarnya di podcast, dia screenshot dikirim ke saya. Dia buat tulisan di situ 99% positif, Bang. Dia Ya. udah menyimpulkan ya Bang. Ya, karena memang pada saat podcast, kan podcastnya itu tayang, kalau nggak salah tanggal 2 Oktober ya dia. Tanggal 2 Oktober jam 8 malam kurang lebih. Nah, kami kan juga ikut sama-sama nih melihat podcast itu. Yang saya lihat, di podcast itu, bahkan ratusan komentar saya lihat. Saya lihat dari mulai durasi awal sampai akhir kan saya ikutin tuh. Komentar di podcast pertama ya, Mbak Masnya, itu positif ke kita semua justru. Ya, positif ke kita semua itu. Bahwa, sebentar nih, ada saya screenshot juga nih. Jadi gratis pula tuh pengacara. Iya nggak menggebu-gebu, sabar banget. Elegan pengacaranya. Elegan pengacaranya Hani. Good job bang. Nggak ngerti tuh pengacaranya yang ono. Ini ada di komentar. Di komentar tuh masih ada. Di komentar YouTube-nya. Dan cukup bagus lah pada saat tayang pertama ya. Tapi ketika besok, ketika Bang Densu mengupload itu di Instagramnya, disitulah mulai serangan itu berbalik kepada kami. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kami disalahi semuanya. Ya, kami disalahi semuanya. Komentarnya itu kalau yang saya lihat kayak polanya sama. Ya, polanya sama itu bahwa wah ini kalian kan yang salah, gitu kan. Apalagi sih, dia kan sudah bertanggung jawab. Nuntut apalagi sih. Jadi polanya itu sama saya lihat. Nah, ketika saya klik komentar-komentarnya, ya kami klik lah tim yang klik komentar-komentarnya. Kami lihat pengikutnya itu cuma 2, 1. Nah itulah kami tidak tahu sehingga dari mulai postingan Instagramnya Bang Densu itulah opini itu kegiring sama masyarakat. Bang, mungkin balik lagi soal komentar di Instagram Bang. Baik. Itu tadi kan
abang sempat bilang pas diklik profilnya itu cuma ada 1-2 followersnya. Berarti itu ada indikasi buzzer nggak sih bang? Kalau bicara indikasi ya, dugaan kuat kita iya. Ya, pada saat pertama itu ya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang ya mungkin sudah bercampur, karena opini itu mungkin bagi saya sudah kegiring. Pak. Pada saat Instagram pertama itu kami lihat, itu kami klik, itu tadi pengikutnya 2, 1. Memang ada kuat indikasi kami itu, siapa sih ini? Ya sharing-sharing kita cerita segala macam mungkin. Atau dugaan kita ya memang apa yang disebutkan tadi. Perihal tadi donasi bang, Ya. ada uang yang sampai ke admin untuk pengobatan sampai saat Nah, di komentar ini Mbak, justru tadi kan dibilang, ketika podcast ini, ada komentar, ada netizen yang ikut membayar langsung di komentar itu. $25. Ada ya bukti kita ya? $25 langsung pada saat podcast pertama nih. Ada $25 dan bahasanya semoga ada kebaikan untuk admin. Pada saat podcast pertama ada komentar, itu langsung saya lihat ada $25 pada saat itu. Nah terkait donasi, sampai saat ini kan donasi ini kan kami kan resmi nih. Nggak serta-merta diambil begitu aja. Harus ada prosedurnya. Cuman memang, sebentar. Ini boleh? Boleh. Ya, ini yang atas ya. Ini loh komentar-komentar pertama ini. Tapi untuk yang ini dikasih bang. Gini, ini saya nggak tahu lah ya kalau untuk ini ya. Cuman Bang Densu pada saat itu saya juga menanyakan sama Bang Densu. Ya pada saat kita setelah podcast, kita diberikan memang uang transportasi sama Bang Densu. Saya nggak tahu apakah itu bagian dari honor kita sebagai narasumber atau memang itu bagian dari memang itu sih nggak tahu lah. Yang jelas kami menerima sih memang. Ya. Terkait yang donasi bisa bang mencukupi atau masih berjalan sekarang? Jujur saya tidak mengikuti donasi saya karena sebenarnya itu tadi kan kami awalnya itu sama Nadia itu tidak ada kami memeras dia, tidak ada meminta uang sedikit pun sama dia, uang sepeser pun kita tidak ada minta, dan donasi itu pun juga nggak tercetus dari ide kita. Kita itu hanya menginginkan ketemu sama Nadia supaya jagalah komunikasi dengan pihak keluarga. Bentuk empati yang tulus lah kepada keluarga. Ya kan? Jangan ada apa ya dengan tanda petik itu ya jangan dibuat-buat lah. Bang, ini kan tadi sebelum podcast Bang Densu bilang ada ide untuk buka link donasi. Betul. Setelah dari podcast tersebut, apakah untuk link donasi itu dibuatkan oleh dari pihak Densu? Baik. Atau mungkin dibalikan ke pihak? Nah, memang pada saat itu Bang Densu kan yang mempunyai ide untuk donasi nih. Dia bahkan bilang bahwa saya akan buatkan link donasi awalnya. Nah, cuman sembari kita diskusi dia bilang, coba deh kalian ngebuat katanya. Karena kalau saya yang ngebuat, saya khawatirnya nanti seperti kasus saya yang lama katanya. Nah, akhirnya dia tidak bisa membuat, kamilah yang membuat. Dimintanya kamilah untuk membuat. Ada itu buktinya sama saya. Ada bukti percakapannya bahwa Densu itu menginginkan kami yang membuat. Akhirnya karena kami memang mengikuti perkataannya Bang Densu, kami buatlah. Walaupun kami nggak ngerti awalnya itu seperti apa sih cara membuat donasi ini. Nah kami tanya, Bang gimana sih buatnya Bang? Waduh bro, gua nggak tahu nih, coba aja lah, ya udah kita cari lah. Ada tektokan kita sama Bang Densu karena kita nggak ngerti buat link donasi. Dia yang bikin ide tapi dia yang Iya, betul. Ya, nah terus akhirnya karena memang kita tadi kan, karena kita menganggap Bang Densu ini bisalah mencari solusi buat kami berdua nih. Karena donasi ini pun juga bukan hanya untuk kami Mbak. Untuk Nadia juga awalnya kita sepakati. Ada sebagian kita sepakati untuk Nadia, jadi bukan hanya untuk kita nih. Bang Densu punya ide, ketika nanti donasi terkumpul cukup banyak, nanti ada bagian Nadia juga nanti dari donasi ini. walaupun korban tetap Itulah karena kan kita mau duduk damai ini. Benar kan ya? Kita kan mau duduk damai dan donasi ini kan bukan ide kita. Bahkan disinilah kita menunjukkan bahwa kita itu nggak minta uang kok ke dia. Kita tuh nggak ngejual kesedihan kok sama dia itu. Justru kalau ketika ini terkumpul cukup banyak, ada bagian lu juga gitu loh. Dan kita sepakati pada saat itu.
Nah akhirnya karena Densu tidak bisa membuat, kami lah yang diminta. Seminggu lah kami buat Mbak. Sana kemari lah kami daftarkan ditolak. Eh, Persyaratannya kurang. Kami minta ke rumah sakit datanya. Kami dapat, kami melampirkan lagi, ditolak kurang. Harus ada surat kuasa apa gitu kan. Kami buat, masukin lagi ditolak. Ada beberapa kali lah kami ditolak sehingga dalam waktu seminggu akhirnya kami diterima lah. Kebuatlah linknya. Nah setelah kebuat linknya, saya sampaikan sama Bang Densu. Kan dia yang minta nih, karena kan saya nggak ngerti kan gitu kan. Saya setelah jadi linknya, saya sampaikan sama Bang Densu. Ada nih bukti saya. Bang, linknya sudah jadi bang. Ini bang katanya. Mohon dibantu ya bang untuk share. Dan kalau bisa share-nya itu tiap hari ya bang. Tapi memang yang saya lihat share itu cuma sekali. Melalui Instagram. Instagram ya, story Instagram ya dia. Yang saya lihat memang story Instagram. Hanya itu, udah. Makanya itu tadi, kami itu tidak menjual kesedihan. Kami itu tidak mencari duit. Donasi itu bukan ide kami, justru ide Densu. Dan hasilnya pun bukan untuk kami, untuk pihak Nadia juga. Bang, mungkin Itu. balik lagi soal donasi, apakah sampai saat ini sudah terkumpul berapa kalau boleh tahu? Iya, kan bisa dilihat di linknya ya Mas ya. Itu sekitar sebulan yang lalu ya. Ya, sekitar sebulan yang hampir 2 bulan bahkan ya. Hampir sebulan lebih lah. Yang saya lihat terakhir itu 28 juta senasional ini Mas. Nggak Ya kan? cukup ya bang untuk pengobatan matanya? Ya kalau dibilang cukup, kalau dilihat korban itu kita bukan melihat cukup atau enggaknya ya Mbak ya. Cuman gini, ada juga memang itu tadi lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, Titik terang lah, Bang. masyarakat itu ada rasa deh. Kan di link donasi itu kan online Mbak. Ketika kita klik, ada itu siapa-siapa aja yang mentransfer. Nah, ada transfernya 2.000, 1.000. Kan ada komentar juga. Jadi kita mengirim, ada komentar. Tahu nggak komentarnya? Semoga ada kebaikan untuk Nadia ya. Kirim 2.000, 1.000. Udah sampai ke sana. Penggiringan opini-nya. Udah sampai ke sana gitu loh. Masuknya ke donasinya. Iya. Dikirimnya 1.000 perak, 2.000 perak. Tetapi captionnya Untuk menghina korban, kita. ya. Gitu loh. Sampai sebegitunya. Karena online Mbaknya lihat aja nanti. Kalau emang mau saya share linknya, saya share. Maksudnya jangan donasi ya. Kalau donasi nggak ada masalah ya. Untuk ngebaca sih apa-apa aja sih. Komentar-komentar berapa sih yang transfer. Ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000. Kita nggak melihat nominalnya berapapun disumbang itu seikhlasnya. Tetapi cara komentarnya itu kok sampai sebegitunya. Nah, Berarti itulah. penggiringan opininya udah lebih ke yang korban tapi justru salah ya Bang? Jangankan ke korban, semua kita kena termasuk saya loh. Dibilangnya saya pengacara miskin, dibilangnya saya ini bayar berapa sih? Saya dijajas pro bono. Bahkan uang saya pribadi pun juga ikut keluar lah dalam ngurus kayak gini. Berarti ini giringan opini itu setelah postingan yang di Instagram, itu. Instagram. Berarti salah satu faktor Densu kenapa terlibat karena mendistribusikan konten tersebut, Bang. Apa gimana? Ya mungkin secara hukum menurut penyidik bisa ke arah sana ya. Tetapi sekali lagi itu bukan domain saya. Ya, bukan hak saya untuk menjawab lah. Yang kami laporkan Nadia, memang agenda berikutnya memang informasi dari penyidik ya. Entah benar atau enggak, biarkan penyidik yang melakukan itu. Tim Densu akan dipanggil. Karena yang kami laporkan kan ada ITE-nya. Melalui wadahnya dari podcast ya Bang? Iya, betul. Seperti itu. Bang, mungkin untuk berjalannya kasus ini dengan kondisi Adnan juga yang sekarang juga masih memprihatinkan ya. Saya sambil ngopi boleh? Ya, Mungkin dari abang sama dari kakaknya mau bicara apa sih ke Nadia dan Densu sendiri? Kalau saya lah ya, kami dari awal boleh dicek ya, boleh di-track komentar saya. Kami tidak pernah meminta sepeser uang pun kepada pihak Nadia. Ya, kami tidak pernah memeras pihak Nadia. Ya, kami pun juga tidak ingin kasus ini berlangsung. Secara hukum, kami ingin duduk bareng mencari solusi bagaimana kita memecahkan masalah terhadap korban dan terhadap kasus yang menimpa pihak Nadianya. Kita duduk bareng nih.
Kalau memang baik-baik kan keluarga inginnya itu empati lah. Mbak, ini yang ditabrak manusia loh, nyawa loh. Ya kan, terkait misalnya ada perdamaian segala macam. Oke, kita anggap itu bagian dari perdamaian administrasi. Oke, orang tuanya pada saat itu menandatangani, tapi kan bukan pihak korban. Dari mulai awal kejadian sampai dengan kita viral itu, belum ada pihak Nadia untuk meminta maaf kepada korban. Ada foto yang di-share di media yang terkait fotonya Nadia dengan korban yang pakai perban. Kan ada itu. Tahu nggak itu ceritanya? Itu ketika korban sudah pulih, sudah sadar, Nadia itu datang. Tapi korban tidak tahu itu Nadia. Sengaja disembunyikan oleh keluarga supaya tidak tahu itu bahwa itu Nadia yang nabrak dia. Kalau tahu, sarafnya itu akan hancur lagi karena dalam pemulihan di rumah sakit pada saat itu. Nadia ingin ketemu, disembunyikanlah sama orang tua, sama keluarga supaya bukan itu yang nabrak dia. Akhirnya kejadianlah foto itu. Itu foto bukan serta-merta Nadia langsung, enggak. Itu disimpan itu informasinya oleh keluarga. Jadi korban ini, Bang Adnan ini tidak tahu siapa itu di samping. Yang tahu dia hanya orang yang ingin foto aja. Dan bukan Nadia pada saat itu ya. Kan ada foto yang beredar di sosmed itu kan. Ada yang pakai perban, ada Nadia di sampingnya. Itu Bang Adnan pada saat itu tidak tahu itu siapa itu orangnya. Karena sengaja disimpan. Mungkin dari pihak keluarga kakak bagaimana? Ada yang mau disampaikan nggak sih kak? Untuk Ya paling tadinya kan awalnya memang mau damai gitu mas secara kekeluargaan, cuma kan maksudnya kaget aja pasti podcast itu kan apa ya kok ceritanya malah nggak sesuai kejadian Betul. gitu, malah memframing lagi kakak saya udah korban ditambah pengen dia gitu. Itu kan cerita by data, kita ada datanya di Korlantas ya Ya. bang, ini semua ada datanya. Makanya maksudnya kenapa saya lebih banyak diam di podcast itu karena lebih ke kecewa gitu, kenapa kok niat baik saya mau ketemu Iya. tidak diterima dengan baik gitu, kenapa ceritanya malah seperti itu gitu. Kecewa banget. Makanya tuh saya ini tuh kayak udah lemas, kecewa gitu, kok malah dia ngomong katanya kakak saya potong jalan dengan 40 km, dia ngomong sering berkunjung, tapi sampai detik ini pun berkunjung tuh baru yang pertama kali sama Bang Denny tuh baru pertama kali setelah kecelakaan 1 bulan dari surat perdamaian itu. Dia kan ngomong katanya beberapa kali, terus pernah ke rumah itu juga, dia nginjek rumah itu baru kemarin. ya, berarti yang dibicarakan sama pihak dia itu bohong semua berarti kak? Nggak bisa Bohong. dibilang gitu. Bahkan kita ada netizen nih. Ya, ada salah satu ya, ini petunjuk Tuhan juga atau jalan Tuhan sih kita nggak tahu lah ya. Ada salah satu netizen yang DM ke kita, menceritakan siapa Nadia ini. Dan kami ketemu dengan netizen itu. Menunjukkan bukti-buktinya kepada kita, cukup kaget lah kita Tentang Nadia Almera ini. tentang Nadia Almera ini. Karena yang kita kenal dia santun. Terus dia DM mencoba menghubungi, terus ketemu ditunjukkan semua bukti-buktinya. Cukup kaget sih, kaget, benar-benar kaget. Karena siapa masa lalu dia ini sebenarnya. Kalau boleh tahu terkait apa kak dari pihak netizen itu yang menghubungi? Kalau dari pihak netizen itu yang menghubungi kami, dia merasa rumah tangganya terganggu. Bisa disebut orang ketiga ya bang? Iya, terganggu lah rumah tangganya. Kalau mau bicara itu kayak gitu nanti kita di balik layar aja lah. Sampai sekarang saya masih berhubungan baik sama. Iya, Sama pihak yang Iya. masih, memberitahukan itu. Iya. masih. Tapi untuk statusnya yang menghubungi kakak itu apakah sudah masih berhubungan rumah tangga atau memang sudah bercerai kak? Udah sampai sana. Sudah itu tadi sudah mantan, Mantan. sudah pisah ya. Informasinya pun memang ya sudah mantan lah. Berarti kalau diduga ada memiliki hubungan ketiga itu emang saat masih menjalin hubungan ya dari pihak yang netizen Masih. menghubungi itu? Ya kami nggak bilang itu hubungan pihak ketiga ya, tapi yang jelas netizen ini datang kepada kami, ketemu lah langsung. Tempatnya di Alam Sutra. Ya, salah satu tempat di Alam Sutra kami ketemu dengan pihak netizen ini. Ketemu langsung, berbicara langsung dan membuktikan
bukti-buktinya kepada kami secara langsung. Secara detail. Bahkan dia WA kepada saya pun ada. Semuanya ada. Dia WA kepada saya pun ada. Tapi apakah dari pihak yang menghubungi kakak dan abang ini ingin melanjutkan proses ke hukum atau bagaimana? Gini ya, di awal untuk kasus yang awalnya viral, kita ingin duduk bareng-bareng. Awalnya nih. Menyelesaikan secara tuntas, baik sisi kemanusiaan maupun secara hukum. Supaya dia juga enak, kita juga enak. Nggak ada kita niat untuk memperpanjang ini kasus. Di awal ya. Tetapi karena dia seolah-olah menganggap dia itu benar, kita motong jalur, dia kecepatannya 40 km, kemudian abang kita ada tiba-tiba di jalan, kemudian dia tiba-tiba pingsan. Masa 40 km bisa pingsan? Oke, masa 40 km katanya dia ada jahitan di sininya? 40 km itu pelan. Sampai ada jedot bibirnya itu sampai dijahit. 40 km kejedot begitu emang. Nah itulah dari omongan itulah di samping tadi ya. Setelah upload di Instagram giringan tadi itu ke bawah. Itulah yang kami akhirnya nggak terima. Lo niat baik kami. Bahkan donasi pun yang dicetuskan sama Bang Denny pada saat itu. Untuk bareng-bareng. Pingin duduk bareng-bareng. Kok malah kami yang disudutkan. Ya makanya kami ambillah langkah melaporkan ini ke Polres Jakarta Barat. Agar terang benerang kasusnya. Benar nggak itu? Kalau kami kecepatannya, kalau memang dia benar kecepatannya 40 km. Kalau secara hukum bisa dibuktikan ya salah kami kan juga akan terima itu. Tapi karena memang omongan dia, dibilang dia bahwa sudah bertanggung jawab. Ya benar dia bertanggung jawab. Tetapi pada saat itu pertanggung jawabnya kan dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Setelah ditabrak, wajah abang kita ini sebenarnya bukan wajah abang kita asli itu. Sudah operasi plastik, Mbak. Sudah berapa kali, Pak? Sekali dioperasi plastik pada saat itu. Coba berapa biayanya operasi plastik? Yang kedua, kepala abang kita ini kan pecah. Yang ketiga, ini pasang pen, hancur. Yang keempat, kakinya patah. Paru-parunya kena. Itu membutuhkan biaya yang 500 juta. Ulah siapa? Kan ulah yang pelaku. Ulah yang nabrak. Bang, mungkin boleh diluruskan mungkin kakak juga ya. Dari pemberitaan kalau seandainya pemberitaan Nadia Almira itu kan tabrak lari ya. Tapi statement dari beliau itu saya tidak tabrak lari kok, saya masih tanggung jawab. Apakah sampai saat ini beliau masih bertanggung jawab? Kan apalagi tadi Oke. Fondasinya masih memprihatinkan. betul. Jadi pertama gini, kita di awal itu kan nggak ada menyebutkan tabrak lari, ya. Kita hanya meminta pertanggungjawaban lebih lah terkait sisi manusia loh. Karena ini tabrak ini kan nyawa, bukan barang, nyawa kan. Cacatnya permanen. Nah, yang kedua, dia mengucapkan dia sudah membantu ini segala macam. Kami bisa sebutkan ya, yang dibantunya itu adalah ketika dia datang ke rumah sama Densu. Dengan membawa buah. Ya, dengan membawa buah dan ada amplop ini. Dengan membawa buah dan ada amplop. Yang jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Itu pertama. Yang kedua, dia membantu menyebarkan link untuk ambulan gratis. Hanya menyebarkan link. Terkait kita klik, linknya itu harus diisi juga. Itu kita yang isi semuanya. Diverifikasi pun dari kita. Jadi dia hanya menyebarkan link. Sudah setelah itu udah ini loh. Link ambulan gratisnya udah ketika buka. Ada tuh persyaratan-persyaratannya kita yang buka itu semua. Akhirnya diverifikasi dapatlah. Setelah itu tidak ada lagi. Bang, untuk mungkin ini agak krusial Pak ya. Nominal yang sudah masuk dari pihak Nadia yang untuk membantu Pak Adnan sendiri sejauh mana? Oke, nominal yang sudah masuk pihak Nadia itu pada saat kejadian ya. Pertama kali karena dia yang nabrak. Karena dia yang nabrak nih ya. Dari jumlah 500 juta pengeluaran kita pada saat itu. Dia informasi keluarga hanya membantu, hanya bertanggung jawab pada saat itu dianggapnya. Itu 185 juta. Coba, sementara dia berdamai itu, kan pertanyaan kita. Kok kalau memang lu bertanggung jawab, kenapa sih kalau melakukan damai pada saat si korban masih kritis? Kan pertanyaan itu. Kenapa lu memaksakan perdamaian itu ketika si korban masih kritis?
lu mendapatkan perdamaian dari orang tua, tapi kan belum bisa mendapatkan dari sampai sekarang korban itu juga masih uring-uringan loh. Sampai sekarang belum mendapatkan itu si korban tuh permintaan maaf dari si korban. Coba, kan nggak fair. Biaya 500 juta, kondisi kritis. Terus lu anggap lu sudah membantu keuangannya, lu yang nabrak kok. Lu yang nabrak sampai sehancur begini orang. Terus tiba-tiba lu bilang lu bertanggung jawab sudah mengasih uang. Memang kita apresiasi apa yang dikasihnya. Tapi kan tadi, kenapa lu minta damai ketika si orangnya masih kritis? Yang lu tabrak. Kenapa lu menganggap lu sudah bantu, lu yang nabrak 185 juta, padahal total keseluruhan itu hampir 500 juta lebih. Setengahnya aja enggak. Setengah pun enggak. Tanggung jawab dari mana kita lihat. Kita apresiasi bentuk tanggung jawab dia lah. Tetapi kayak bisa dipahamin sendiri kan. Coba, lu udah nabrak gua sampai sehancur begitu. Terus gua harus mengeluarkan uang untuk diri gua sendiri yang lu tabrak. Kemudian lu tiba-tiba hilang begitu aja. Setelah kejadian itu, kan nggak pernah datang ke rumah. Yang katanya pernah datang ke rumah, tunjukkan kepada kita kalau dia datang ke rumah. Kalau dia katanya pernah ngasih ngebantu, tunjukkan bantuannya apa. Nggak pernah ada itu bantuan. Bahkan sekedar WA pun, sekedar nelfon pun nggak pernah ada. Tunjukkan sama kita. Berarti nanya kabar pun ya? Nggak pernah ada. Dari awal kecelakaan belum. Terakhir karena viral ini aja. Yang dari Densu itu. Iya. Netizen yang datang sama kami inilah menunjukkan semuanya itu. Bahwa ini orangnya Pak. Ya memang seperti itu. Perlu dibacain? Hah? Nggak usah. Kalau mau dibaca kita bacain. Cukup. Kondisi dulu kan. Kondisi ya bang. Oke. Mungkin nanti kakak kondisi